Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Allah akan memberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapi. Karena semua orang jamaah sekalian pasti penuh masalah. Tapi bagi orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, Allah menjadikan jalan keluar yang terbaik bagi dirinya. Dan Allah senantiasa memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Ujuk-ujuk oleh rezeki nomplok kata orang Jawa, yang dalam hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika keimanan dan ketakwaan itu diutamakan baik oleh pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya Allah akan menjamin sebuah negeri tersebut, menjamin keadilannya, menjamin kemakmurannya, menjamin kesejahteraannya, dan akan dilimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang banyak melakukan dosa, banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan kezoliman, banyak melakukan kebohongan, baik yang dilakukan oleh pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya akan terjadilah sebuah negeri itu malapetaka,
bencana, keruwetan, bahkan kehancuran, dan bahkan juga azab akan menimpa karena perbuatan mereka sendiri. Yang dalam hal ini digambarkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mencapai negeri yang baik jamaah sekalian, yang dalam bahasa Al-Quran negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahkan ayat ini dijadikan stempel resmi oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Untuk mencapai itu jamaah sekalian, di dalam kitab Durratun Nasihin, Mutiara Nasihat, ada riwayat mengatakan qaumud dunya bi arba'atin, tegaknya dunia ini, artinya tiangnya negara ini, bisa juga dinamakan negara. Qaumud dunya arba'atin, ada 4. Artinya jamaah sekalian, ketika sebuah negara itu kepingin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripallah jinawi, dalam riwayat ini ada 4 syarat yang harus dipenuhi jamaah sekalian. Yang pertama adalah bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Ilmunya para ulama. Dan ulama ini kata Rasulullah jamaah sekalian, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Tentunya ulama yang lurus, ulama yang hanif, ulama yang siddiq, yang benar. Karena menurut Imam Ghazali ulama itu ada 2. Di samping ulama yang hanif, ada juga ulama ulama yang buruk. Artinya yang dimaksud ulama warasatul anbiya adalah ulama yang hanif, yang benar, yang akan mewarisi, kata Rasulullah, kehidupan para nabi. Berarti jamaah sekalian, ulama yang hanif ini yang akan dialami sebagaimana yang dialami oleh para nabi. Sunnatullah ini jamaah sekalian. Contohnya jamaah sekalian, bagaimana yang dialami oleh Nabi Ibrahim ketika menghadapi penguasa Namrud. Dia menegakkan tauhid, menegakkan keadilan, walaupun akhirnya konsekuensinya dibakar. Begitu juga yang dialami Nabi Musa jamaah sekalian, ketika menghadapi penguasa Fir'aun. Ketika Nabi Musa menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, akhirnya dikejar-kejar sampai di Laut Merah. Begitu juga yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, karena jujur menegakkan keadilan, konsekuensinya dipenjara bertahun-tahun dan difitnah kesana kemari. Dan inilah yang dikatakan al ulama warasatul anbiya, bahwasanya ulama yang hanif itu yang mewarisi kehidupan para nabi. Dan itu sunnatullah. Karena itu yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama jamaah sekalian. Yang kedua adalah bi'adlil umara,
keadilan umara, keadilan para pejabat. Ini jamaah sekalian. Apalagi kalau ketika pejabat itu adil, luar biasa penghargaan Allah Subhanahu wa taala, yang nanti di padang mahsyar ada 7 golongan yang selamat tanpa hisab. Di antaranya adalah para pemimpin yang adil, imamun adil, imam atau pemimpin yang adil. Dan jamaah sekalian, ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pada waktu itu ada perempuan yang kaya, yang anaknya pejabat, dia mencuri, sudah masuk kategori untuk dikisos atau untuk dipotong. Akhirnya para pembesar Quraisy pada waktu itu melobi kepada Rasulullah. Yang disuruh melobi adalah anak angkat kesayangan Rasulullah yang bernama Usama bin Zaid. Ketika Usama bin Zaid melobi Rasulullah agar tidak dihukum, dikisos, jamaah sekalian, luar biasa marah dan memerahnya wajah Rasulullah, jamaah sekalian, yang terkenal dengan sabdanya, ingat, kehancuran umat-umat terdahulu adalah ketika yang punya masalah itu pembesar-pembesar, itu bisa diatur, itu bisa dinego. Tapi ketika yang melakukan orang awam, rakyat jelata, hukum ditegakkan. Itu sabda Rasulullah, jamaah sekalian. Lalu diteruskan oleh Rasulullah, seandainya anakku si Fatimah mencuri, aku sendiri yang memotongnya. Itulah jamaah sekalian. Lalu yang ketiga, jamaah sekalian, pilar yang ketiga adalah bisa khoil agniya, dermawannya orang-orang yang kaya. Dermawannya orang-orang yang kaya. Ini jamaah sekalian, di sebuah dakwah Islam mulai zaman para sahabat sampai sekarang tidak bisa meninggalkan orang-orang agniya, orang-orang yang kaya yang peduli terhadap dakwah Islam itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, secara hakikatnya ajaran Islam itu menyuruh untuk kaya. Ini pesan untuk anak-anak kita, generasi kita, agar kelak menjadi orang yang kaya, baik kaya keimanannya, termasuk juga kaya hartanya. Kenapa jamaah sekalian? Kalau dulu ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar As-Siddiq, begitu juga pendirian Muhammadiyah yang ditopang oleh saudagar kaya batik, pedagang batik pada waktu itu. Dan termasuk karena itu adalah anjuran di dalam syariat Islam. Ada yang namanya sedekah, ada yang namanya zakat, ada yang namanya umroh, ada yang namanya haji. Mustahil kalau dia tidak memiliki harta bisa menyempurnakan nilai-nilai keislamannya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat, yang terakhir jamaah sekalian, adalah bidu'ail fuqara. Doanya orang-orang fuqara, doanya orang-orang miskin, dukungan rakyat, dukungan masyarakat, yang ini tidak bisa diabaikan. Inilah jamaah sekalian, ketika sebuah negeri itu kepingin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dalam riwayat ini harus disinergikan, harus bekerja samanya empat pilar ini. Bi ilmil ulama, bi adlil umara, bi sakhail aghniya, bi du'ail fuqara. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh
innahu huwal ghafurur